kecenderungan hati manusia selalu buat yang salah. Binatang tidak punya hati licik, maka itu tidak ada binatang begini. Misalnya saya lihat entah itu ayam, entah itu kuda, entah itu anjing, atau babi, atau apa saja. Begitu mereka sudah jalan, terus nyesal, ya keliru. Ada begitu tidak binatang? Tidak. Mereka tidak pernah menyesal dalam hidupnya. Kenapa? Sebab mereka tidak punya pilihan dalam hidup. Mereka cuma tahu satu hal, hidup itu untuk makan, untuk beranak, dan dimakan binatang yang lain. Sudah, itu tujuan hidup binatang. Maka itu mereka tidak punya dosa, karena cuma itu yang mereka lakukan. Kita ajak mereka ke supermarket, ke toko, ke pasar, mereka nggak pernah memilih apa-apa. Dari lahir sampai mati makanan mereka yaitu. Tapi kalau kita tidak, ada banyak pilihan dalam hidup kita. Nah, seringkali waktu kita memilih, di situ kita salah memutuskan. Karena hati ini licik. Ayat 10. Perhatikan. Aku Yahweh. Ayo baca yang bagaimana? Menyelidiki hati, yang menguji batin. Ini hakim yang adil itu. Manusia tidak bisa menyelidiki hati dan menguji batin. Manusia tidak bisa. Maka itu hakim dimanapun tidak bisa adil. Dia menyelidiki hati. Bapa di surga itu apa-apa nggak lihat di pikiran kita. Dia tahu pikiran kita. Tapi yang dia selidiki juga bukan perut kita, tapi hati kita. Sebab di sini perencanaan keputusan apa-apa terjadi, bukan di pikiran. Salah seorang baca Amsal 4 ayat 23. Mengapa dia berfirman seperti ini? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, stop dulu. Jagalah apa kita? Hati kita dengan apa? Segala kewaspadaan. Teliti, serius. Lanjut. Dan karena dari itulah terpanjang kehidupan. Ya. Kalau kita balik firman itu, kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka dari dalamnya terpancar apa? Lawannya kehidupan apa? Maut, kematian. Jadi semua itu dari hati ini. Apa artinya menjaga dengan segala kewaspadaan? Saya suka dalam bahasa Indonesia ada kata ini. Kalau hatimu dijaga dengan hati-hati, jadi dua kali kata hati. Apa artinya hati-hati itu? Ayo yang lain jawab. Apa itu arti kata hati-hati? Waspada. Betul. Hati itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Sebab setan mengincar hati itu. Zaman dulu, semua raja-raja kalau berperang, sebelum mereka perang menyerang satu negara, mereka supaya tidak susah perang, tidak perlu banyak senjata. Bayangkan zaman dulu senjata itu susah sekali, panah, tombak, dan macam-macam. Maka mereka pihak musuh akan cari mana mata air kerajaan itu. Maka itu zaman dulu semua yang paling dijaga dari semua negara atau kerajaan adalah mata air. Mata air itu harus dirahasiakan. Dalam semua kerajaan zaman dulu, yang boleh tahu di mana mata air kerajaan itu hanya dua orang. Satu rajanya dan dua adalah panglima perang. Pertanyaannya, mengapa mereka harus menjaga mata air negara mereka dengan segala kewaspadaan? Kenapa? Ayo cepat jawab. Ayo. Kenapa?
Air itu kebutuhan pokok manusia, betul. Tapi bukan itu alasannya. Ayo, siapa yang tahu? Betul, sumber kehidupan, tapi bukan itu. Mengapa hanya 2 orang yang boleh tahu di semua kerajaan itu di mana sumber air, supaya musuh tidak tahu? Ini bicara perang, ya? Ya, itu dia. Siapa jawab tadi? Angkat tangan. Siapa yang jawab? Saya nggak tahu. Angkat tangan. Yang jawab tadi siapa? Kamu. Siapa di belakang tadi? Siapa yang jawab? Ayo angkat tangan. Tolong. Siapa? Hendrik itu mana? Mana orangnya? Angkat tangan. Coba saya tanya. Angkat tangan. Hei, kenapa malu? Yang mana? Saya ingin tahu. Iya. Siapa namamu? Jeffrey. Betul sekali. Karena kalau sampai sumber air suatu kerajaan diketahui oleh musuh, mereka nggak perlu perang menyerang negara itu. Masukkan racun di situ, diam-diam. Lalu kerajaan itu bagaimana? Mati semua. Nggak usah perang, tidak banyak biaya. Begitu keracunan, mereka masuk, tidak bisa berdaya. Saudara, itulah arti Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu terhadap dengan segala kewaspadaan, sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Ada orang baik, kita kenal semuanya baik, dia baik. Tetangga-tetangga bilang, oh itu baik. Sampai kota lain, kampung lain bilang, oh itu orang baik. Tiba-tiba satu hari kita kaget, dia jadi pembunuh. Why? Kenapa ini? Diselidiki, ternyata satu hari dia tidak menjaga hatinya. Dia dirasuki dengan dendam karena satu peristiwa. Dari benci kecil dia pelihara. Seminggu, 2 minggu, itulah hati. Sebulan dia berkembang, dan klimaksnya meledak dan dia jadi pembunuh. Orang semuanya kaget. Bukankah dia orang baik? Kenapa begitu? Yaitu tadi, karena tidak jaga hatinya. Jadi sebelum setan merusak manusia, yang dirusak duluan adalah hati. Sedikit demi sedikit diracuni. Kalau berbuat salah kecil, tidak ada yang tegur, tidak ada yang lihat, dia tambah lagi. Tambah lagi. Itu hati. Simpan Amsal 4 ayat 23. Jaga hati kita dan segala kewaspadaan. Kalau setan mau memberi racun, jengkel, marah, tersinggung, kecil. Coba renungkan. Jengkel. Itu kecil atau besar? Kecil, cuma jengkel. Tersinggung, kecil. Dipanas-panasi oleh teman, oleh tetangga. Kamu ingin punya HP, tapi kamu gak punya uang. Itu ada yang curi. Curi saja, misalnya. Sedikit demi sedikit. Mungkin kita orang baik-baik, tapi mama mantu mungkin saya bilang bikin panas terus. Sesabar apapun, kalau tiap hari dengar mama mantu ngomong terus begitu, sebaik apapun orang itu bisa diganas juga, bukan? Karena hatinya tidak dijaga. Dia tidak mau curi, tapi tiap hari temannya datang memberi nasihat sedikit. Tidak apa-apa, aku juga dulu pernah begitu. Toh tidak ada yang tahu. Terus datang lagi besok, sedikit demi sedikit. Hati ini bisa berubah jadi jahat. Maka itu hanya Tuhan hakim yang adil, karena dia tahu isi hati kita. Itu sebabnya saudara, jaga betul hati kita ini. Markus pasal 7. Mengapa Tuhan berfirman seperti ini? Ayat yang ke-20 sampai 23. Silakan 4 orang membaca satu ayat satu. Gantian. Ayo, siapa aja boleh?